Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Azhar Ramadan dengan nomor PP 2231007 dari jurusan Terbet 1A. Di sini saya akan membahas 4 buah soal tentang neraca massa energi yang diampu oleh dosen Ibu Rita Yova MT. Baiklah, di sini ada 3 buah soal dari buku Narayanan dan juga 1 buah soal dari stoikiometri. Soal yang pertama yaitu soal 9.61, yaitu tentang dryer dan oven. Sebuah pengeringan diumpankan dengan padatan basah untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang meninggalkan pengering dimasukkan ke dalam oven yang selanjutnya menurunkan kelembapan 2%. Jika pengering dapat menangani 1000 kg padatan basah per hari, hitunglah sebagai berikut. A. Yang ditanya yaitu berat produk yang keluar dari pengering dan oven per hari. B. Presentasi air awal yang dikeluarkan dari pengering dan oven. Penyelesaiannya yaitu pertama, padatan masuk yaitu 1000 kg per horse dan dikeringkan, kemudian menjadi padatan kering atau padatan yang sudah dikeringkan. Di sini untuk yang alat dryer, neraca massa totalnya yaitu F sama dengan S1 tambah V1. Untuk neraca massa komponennya, F dikali XF sama dengan S dikali XS. Dan dapatkan berat dari produk padatan yang sudah dikeringkan yaitu 125 kg. Kemudian untuk yang ovennya, untuk umpan dari oven diambil dari padatan yang sudah dikeringkan. Untuk neraca massa totalnya yaitu S1 sama dengan S2 ditambah V2. Dan dapatkan hasilnya S2 nya yaitu 102,04 kg. Kemudian kita substitusikan S1 sama dengan 125 kg ke persamaan F sama dengan S1 tambah V1. 1000 sama dengan 125 tambah V1. V1 nya yaitu 805 kg. Berarti uap air yang ada di dryer yaitu 805 kg. Kemudian disubstitusikan S1 lagi yaitu 125 kg dan S2 sama dengan 102,04 kg ke persamaan S1 sama dengan S2 tambah V2. S1 nya yaitu 105 kg sama dengan 102,04 ditambah V2, dapatkan hasil V2 nya yaitu 22,96 kg. Untuk persentase air yang dihilangkan yaitu dengan rumus V per F dikali XF dikali 100, dapatkan hasilnya 97,2%. Dan untuk persentase air yang dihilangkan di oven yaitu V dibagi F dikali XF dikali 100 dan dapatkan hasil 2,55%. Selanjutnya soal 12.37 yaitu tentang kalor. 1 kg es pada 0 derajat Celcius dipanaskan sehingga seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kalor lebur air pada 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius adalah 335 kJ per kilogram. Dan kalor penguapan air pada 11,3 kPa dan 100 derajat Celcius adalah 2256 kJ per kilogram. Untuk persamaan kapasitas panas air cair adalah CP sama dengan 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat min 5 T kuadrat ditambah dengan 14,2 dikali 10 min 9 T pangkat 3.
Dan persamaan kapasitas kalor uap air pada 101,3 kPa adalah untuk nilai CP-nya 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat min 3 T ditambah 1,189 dikali 10 pangkat min 6 T kuadrat, di mana T dan K dalam panas spesifik dalam kilojoule per kilomol Kelvin. Untuk penyelesaiannya ada 4 tahap, yaitu mencairkan es batu terlebih dahulu. Di sini adalah panas laten. Yang kedua, menaikkan suhu air dari 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, merubah fasa dari cair menjadi uap. Ini termasuk panas laten. Yang keempatnya, baru menaikkan suhu uap yang air yang sudah menguap menjadi dari suhu 100 derajat menjadi 150 derajat. Untuk rumus mencairkan es batu, yaitu delta HF, mol dari panas dikalikan dengan beratnya, yaitu dapatkan hasil 335 kJ per kilogram. Dan yang kedua, menaikkan suhu air dari 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Kita masukkan nilai CP-nya dan diintegralkan. Kemudian dikalikan dengan M, yaitu molnya. Kemudian dapatkan hasilnya delta H1, yaitu 418,6 kJ. Dan untuk rumus yang ketiga, yaitu delta HF, panas laten dari cair menjadi uap, dikalikan mol dengan beratnya, dapatkan hasilnya 2256 kJ per kilogram. Kemudian untuk yang keempatnya, dari suhu 100 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Untuk rumusnya dimasukkan nilai CP-nya, kemudian diintegralkan, lalu dikalikan dengan M-nya. Dapatkan hasilnya delta H2 sama dengan 95,85 kJ. Dan untuk mencari panas dari totalnya, yaitu ditambahkan seluruh panas yang didapatkan, barulah dapatkan hasilnya. Hasil yang didapatkan dari penjumlahan seluruh panas yang didapat yaitu 3105,45 kJ. Titik 34, yaitu tentang gas. Gas yang keluar dari pemanggang di pabrik asam sulfat memiliki komposisi sebagai berikut. Untuk SO2-nya yaitu memiliki kandungan 7%, O2 10,5%, SO3 sama dengan 0,8%. Dan untuk nitrogennya memiliki kandungan 81,7%. Kapasitas gas bervariasi dengan suhu seperti yang diberikan di bawah ini, di mana CP dalam kilojoule per mol Kelvin dan T dalam Kelvin. Bisa dilihat untuk nilai CP-nya dari masing-masing komposisi gas yang keluar dari pemanggang di pabrik asam sulfat. Untuk yang ditanyakan yaitu hitung entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasar 298 Kelvin. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu kapasitas panas dari campuran adalah sama dengan CP mixture. Jadi sigma YI kali alfa I sama dengan nilai CP dari O2 dikali dengan 0,02 dikali 0,105 dikali dengan 0,008 dan dapatkan untuk sigma YI alfa I sama dengan 25,5756. Dan untuk persamaan nilai CP dari semua kandungan dikalikan dengan mol dari masing-masing kandungan dan dapatkan CP mixture-nya yaitu sama dengan
25,5756 ditambah 6,4477 kali 10 pangkat min 3 temperatur dikurang 1,5263 dikali 10 pangkat min 6 temperatur. Untuk delta H-nya yaitu integral dari 298 ke 750 dikali dengan nilai CP mixture-nya. Jadi didapatkan hasilnya yaitu minus 13.156,348. Jadi entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasar 298 Kelvin yaitu 13.156,348 kJ per kilomol gas. Terakhir yaitu soal 3.83 tentang stoikiometri, yaitu tentang pembakaran, reaksi pembakaran. Besi pirit dibakar dalam 50% udara berlebih, reaksinya bisa kalian lihat. Untuk masing-masing molnya, untuk mol FeS2 yaitu 4 mol, untuk O2-nya 11 mol, dan untuk Fe2O3 yaitu memiliki 2 mol dan SO2 memiliki 8 mol. Yang ditanyakan yaitu jumlah udara yang disuplai dalam kilogram dan komposisi gas keluar jika persen konversi pirit besi adalah 80%. Untuk umpan dari besi piritnya yaitu 100 kg. Penyelesaiannya kita hitung terlebih dahulu mol dari FeS2 yaitu dapatkan 0,83 kmol. Udara yang berlebihnya itu 50%. Mol udara yang bereaksi dapatkan dari perhitungan yang sudah dibuat yaitu 2,3 kmol. Jadi mol O2 yang masuk adalah 150% dikali 2,3 mol kilomol sama dengan 3,45 kilomol, dan untuk N2 yang masuk yaitu 3,76 dikali 3,45 sama dengan 12,97. Untuk yang A, jadi untuk total udara yang masuk dikalikan untuk 28 kali 12,97 sama dengan 363,16 kg, dan untuk 32 dikali 3,45 sama dengan 110,4 kg. Jadi total udara yang masuk yaitu 473,56 kg. Untuk penyelesaian yang B yaitu persen konversi besi sulfida 80% dikali dengan umpan masuk 100 kg. Jadi berat dari besi sulfida adalah 80 kg, dan untuk mol besi sulfida yang bereaksi yaitu 0,67 kmol. Dan dihitung dengan rumus MBS yaitu mula-mula, bereaksi, dan sisa. Untuk komposisi gas keluar, gas yang keluar berupa udara yaitu N2 dan oksigen. Untuk N2 yaitu nitrogen dan oksigen. Untuk kandungan N2 yaitu seperti yang ada di soal tadi. Untuk kandungan N2-nya yaitu terdiri dari 79% dan O2-nya 21%. Untuk mol dari N2 dapatkan yaitu tadi 12,97 kmol dan O2 1,61 kmol, SO2 yaitu 1,34 kmol. Jadi total gas yang keluar berupa udara SO2 yaitu 15,92 kmol. Nah, masing-masing persen dari
udara yang keluar, yaitu untuk N2 didapatkan dari hasil perhitungan yang sudah dibuat sama dengan 81,46%, dan untuk presentasi oksigen dapatkan hasilnya 10,11%, dan untuk S2-nya 8,41%. Jadi jika ditotal seluruh gas yang keluar yaitu 100%. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi soal kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.